Loncengnya nggak ada. Shalom, salam sejahtera bagi jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat bersekutu di dalam persekutuan yang indah dalam Roh Tuhan bagi kita pada hari Pentakosta yang kedua ini. Hari ini adalah hari sukacita bagi kita karena Roh Allah turun memenuhi kita. Marilah kita bersukacita dalam menyambut pembaharuan dari Roh Kudus. Dengan sepenuh hati kami mempersembahkan hidup kami kepadamu, tuntunlah dan perbaharuilah melalui Roh Kudus-Mu, terpujilah Engkau melalui ibadah kami, terimalah doa dan nyanyian kami. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 135 ayat 1 dan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Dari Sion, puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tanah tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk mezbahnya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami masuk di dalam gereja yang Engkau dirikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, dan supaya kami mengaku bahwa Engkaulah sumber hidup kami, dan supaya kami bertaut dengan Engkau melalui iman yang besar itu,
dan supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan nama-Mu yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 712 ayat 1 dan ayat 2. Hidup menyembuh hidup. Marilah kita mendengar hukum Tuhan pada Minggu Pentakosta kedua hari ini yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 463 ayat 1 dan ayat 3. Tuhan berikanlah berkat-Mu, demikian janji-Mu. Curahkan roh-Mu yang kudus, puaskanlah hatiku. Kuat kuasa-Mu, diamlah di hatiku. Janganlah hanya menetes, biar tercurah penuh. Lihatlah aku menunggu, ku siapkan hatiku, ku berserah kepadamu, hidupku telah Kau tebus. Kuat kuasa-Mu, diamlah di hatiku. Janganlah hanya menetes, biar tercurah Marilah kita meminta keampunan dosa dan mendengarkan janji Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu, tapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, Tuhan, Engkau memberati aku dengan dosamu,
engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 109 ayat 1. Turunlah Roh Kudus, penuhilah jemaat-Mu. Ajar kami bertakun, beribadah kepadamu. Dengarkanlah permohonan doa umat di Tuhan. firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada Minggu Pentakosta kedua hari ini tertulis di dalam Joel 3 ayat 1 dan ayat 2. Sebab sesungguhnya pada hari-hari itu dan pada waktu itu, apabila aku memulihkan keadaan di Yehuda dan di Yerusalem, aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri, Israel. Oleh karena mereka mencerai-beraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagikan tanahku. demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta yang memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 465 ayat 1 dan ayat 4. Aku berkata Berikan padaku bagai hujan yang perlahan membasahi diriku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Adik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Dan dari sana adang dan kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Selanjutnya,
pemberitahuan dan Ya, pemberitahuan kita bagi kita pada malam hari ini yang pertama, pada saat ini kita merayakan ibadah Pentakosta yang kedua. Kiranya Tuhan memberkati persekutuan kita hari ini, kita melakukannya dengan menggunakan aplikasi Zoom. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua warga jemaat yang bersedia hadir dalam ibadah Pentakosta kita yang kedua. Terima kasih, demikianlah pemberitahuan bagi kita saat ini. Selanjutnya kami serahkan kepada Mang Sintua Sagala untuk melanjutkan. ya. Selanjutnya kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 461 sambil menyerahkan persembahan pertama untuk gereja dan persembahan kedua untuk pusat. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 461 dimulai dari ayat 1. Hidupku, Roh Kudus, Roh Tuhanku, ukirlah firman-Mu di hatiku. Ya Roh Kudus, Roh Tuhanku, ku merindukan kehadiran-Mu, agar hatiku tenang dan teduh. Curahkanlah api Roh Kudus-Mu, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Sebelum kita berdoa, apakah suara saya bisa didengarkan dengan jelas, Amang Sagala? Bisa, Bang? jelas sama, bisa kedengaran. Ya, terima kasih. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus. Suaranya terputus. Firman Allah yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Sebelum saya membaca, apakah suara saya bisa terdengar? Terdengar, Ama. Tadi sempat Kami- putus. Kami mengharapkan kepada host, sebagaimana yang saya katakan tadi, yang di mute itu adalah pendeta Resort, tapi pendeta Romeo Sinaga ini suaranya harus dibuka. Ya, itu yang saya ingatkan sekali lagi. Saya akan membacakan bagi kita firman Allah, yaitu yang tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya bagi semua. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Yesus Kristus, Paulus menegur jemaat Roma karena di sana terjadi perseteruan, yaitu antara orang-orang Kristen yang latar belakang Yahudi
dan orang Kristen yang berlatar belakang non-Yahudi. Mengapa terjadi perseteruan itu? Karena konsep orang-orang Kristen yang latar belakang Yahudi itu, sekalipun mereka menerima Kristus, namun mereka terbeban, diperhamba oleh hukum Taurat, karena agama Yahudi itu meresap kepada pemikiran mereka. Mereka menjadi agama yang legalistik, di mana aturan-aturan Yahudi, aturan adat, menjadi kriteria Kristen yang benar. Mereka tidak mendapat keselamatan dalam Kristus secara sempurna jika mereka tidak melakukan hukum Taurat itu. Ini yang menjadi tekanan mereka. Mereka beriman kepada Kristus, mereka menerima Kristus sebagai Tuhan, namun di dalam kehidupannya mereka menjadi bersifat legalistik, berusaha untuk berupaya menjadi Kristen sempurna dengan melakukan perbuatan-perbuatan pusat keselamatan, bukan anugerah yang daripada Kristus. Sebaliknya mereka yang Kristen non-Yahudi, mereka melihat seolah-olah kehadiran mereka menjadi kelompok Kristen di jemaat Roma itu kelas 2. Mereka tidak merasa percaya diri karena mereka datang dari suku non-Yahudi. Mereka wajib disunat, diproselit, istilahnya dijahudikan. Mereka harus mengikuti tata raya ibadah orang Yahudi, sehingga sulit mereka bisa berbaur. Dan kalau kita melihat sejarah kekristenan di Tanah Batak, hal ini juga pernah terjadi. Ketika para misionaris, orang-orang Jerman, di mana tuntutan kebutuhan pelayanan di Tanah Batak pada saat itu, pada tahun 1885, mereka menghabiskan 3 orang pendeta membantu mereka dalam pelayanan. Tetapi yang terjadi adalah ada pemisahan. Pendeta Eropa yang disebut dengan Tuan Pendeta, sementara pendeta dari golongan pribumi itu dikatakan sebagai pendeta membantu. Mereka dianggap menjadi pendeta kelas 2 karena kualitas kependetaan itu menurut pendeta orang-orang Eropa masih berada kualitasnya di bawah mereka. Sehingga mereka tidak diperkenankan memegang suatu jemaat kecuali hanya membantu mereka di dalam melayani. Apa yang diperintahkan para misionar, itulah yang harus mereka kerjakan. Ini terjadi di tengah-tengah jemaat Batak pada saat itu. Dan hal itulah juga yang terjadi sebenarnya di jemaat Roma. Di mana memang persoalan yang berat adalah ketika orang itu terbeban harus melakukan tuntutan hukum Taurat, padahal sementara mereka sudah dibebaskan oleh Kristus. Mereka sudah mendapat keselamatan dalam Kristus oleh iman percaya. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah hukum Taurat itu tidak penting? Hukum Taurat itu penting. Tapi hukum Taurat itu bukan lagi memperhamba kita, bukan lagi menjadi jaminan tujuan keselamatan, tetapi menjadi panduan bagi kita untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hukum Taurat itu bisa kita gambarkan sebagai pagar, warning yang mengingatkan kita tentang perbuatan-perbuatan yang dianjurkan oleh Tuhan dan perbuatan yang harus kita hindarkan sebagai orang Kristen. Apakah manusia bisa melakukan hukum Taurat itu secara sempurna? Secara sempurna, dari kedagingan kita, kemanusiaan kita, tidak seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat itu. Yang bisa melakukan hukum Taurat itu adalah Roh Allah yang diberikan kepada kita. Roh Allah yang memberikan pengertian kepada kita. Roh Allah yang bekerja dalam hati kita, melalui hati nurani kita, untuk melakukan pembaruan hidup kita, menuntun kita melakukan setia dan taat kepada hukum Taurat. Jadi di sini peran Roh Kudus membantu kita, memampukan kita melakukan hukum Taurat sehingga kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan apa yang tidak Tuhan ingini dari kehidupan kita. Oleh sebab itu jemaat yang berkati Yesus Kristus, Paulus menggambarkan membagi manusia itu dalam 2 jenis, 2 bagian berdasarkan keinginannya.
Paulus mengatakan ada manusia daging dan ada manusia roh. Manusia daging adalah manusia yang tidak percaya kepada Kristus. Manusia daging adalah manusia yang masih terikat kepada dosa, yang masih diperhamba oleh keinginan-keinginan duniawi. Dan itu dimulai ketika Adam dan Hawa gagal melakukan hukum Tuhan. Ketika Adam dan Hawa tidak setia, lari dari standar harapan yang diinginkan Tuhan dari mereka. Di sanalah dosa mulai. Di sanalah dosa mulai meresap ke dunia ini. Dan dosa itu menghasilkan maut ataupun kematian. Oleh sebab itu manusia tidak bisa mendapat keselamatan itu jika dari dirinya sendiri. Karena maut itu adalah manusia yang melakukannya sehingga terjadi. Manusia tidak mampu menguasai diri. Manusia tidak mampu mengendalikan diri. Dan akibatnya dosa melahirkan kita sebagai manusia yang lahir di dalam kematian. Dan inilah dikatakan oleh Paulus bahwa Kristus Yesus telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Jika kita membaca di ayat yang ketiga, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Di sini Paulus mau menjelaskan bahwa saatnya kita tidak lagi dalam keinginan daging itu. Karena memang Kristus telah diutus Allah dalam daging, dalam tubuh seperti manusia. Sehingga dosa tadi itu yang telah terikat ke dalam daging manusia telah dihancurkan oleh Yesus Kristus. Yesus mengalahkan keinginan daging itu di dalam dirinya melalui kematiannya dan melalui kebangkitannya. Dan di dalam sukacita setelah Yesus naik ke surga, dia mengutus rohnya untuk membaharui kehidupan manusia itu. Yang dulu hidup kita berorientasi kepada keinginan daging, nafsu duniawi. Roh Kudus membangun relasi kita, membaharui kembali supaya kita berorientasi kepada Tuhan, kepada kehidupan, kepada keselamatan. Itulah peran Roh Kudus. Roh Kudus membaharui kehidupan kita. Manusia yang lahir di dalam dosa, manusia yang sudah mendapat kematian, tetapi di dalam Kristus, Roh Kudus diberikan kepada kita, memberi hidup kepada kita, menyadarkan kita tentang siapa kita di hadapan Tuhan. Peran Roh Kudus di sini pertama, kita diinsapkan sebagaimana khotbah minggu kemarin. Kita diinsapkan, kita adalah orang yang berdosa. Kemudian setelah kita diinsapkan sebagai orang yang berdosa, kita diberikan pengertian untuk mengenal sang keselamatan itu Yesus Kristus. Setelah kita mengenal keselamatan itu sang Yesus Kristus, kita diajar untuk bertobat. Dan ketika kita diajar untuk bertobat, kita dituntut, dibawa menuju keselamatan, pengharapan akan kehidupan yang kekal. Dan peran Roh Kudus di sini adalah penghibur, penolong, penuntun, penyerta kita sampai pada kedatangan Yesus Kristus pada akhir zaman. Oleh sebab itu, jemaat yang diberkati Yesus Kristus, ada dua hal yang memang bisa kita lihat dari nats ini bagi kita. Apakah dua hal tersebut? Yang pertama sekali, kita bisa melihat bahwa manusia itu, tubuh kita ini berharga di hadapan Tuhan. Mengapa saya katakan berharga? Karena memang pada prinsipnya Allah yang roh adanya, dia berinkarnasi menjadi daging, menjadi tubuh. Itu menunjukkan bahwa kebangkitan umat Kristen yang percaya tidak hanya kebangkitan roh, tapi kita akan dibangkitkan juga bersama Kristus. Sebagaimana kebangkitan dari kematian, tubuh kita akan mengalami metamorfosis, perubahan, dibaharui menjadi tubuh yang kekal.
Oleh karena begitu berharganya tubuh itu bagi Tuhan, karena Dia yang menciptakan kita sebagai manusia yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh, maka manusia yang beriman, yang percaya dituntut untuk menjaga kesehatan tubuh. Kita diharapkan sebagai orang-orang Kristen adalah orang-orang yang sehat, orang-orang yang mengerti kebersihan, orang-orang yang menjaga pola tidur yang sehat, dan yang terampil untuk menjaga tubuh. Tapi persoalannya, Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh mendewakan tubuh kita. Kenapa saya katakan seperti itu? Memang kita dituntut untuk menghargai tubuh. Jangan karena ada kekecewaan kita, karena misalnya kita penampilan kita tidak dihargai orang, tubuh kita misalnya hidung kita pesek, seperti ini kita merasa minder. Walaupun orang lain tidak menghargaimu karena postur tubuh pendek atau apapun, ingat, postur tubuh kita itu adalah anugerah Tuhan dan pemberian Tuhan. Oleh karena itu pemberian Tuhan, jaga kesehatannya dengan menjaga pola tidur yang bagus, pola makan, pola pikir. Karena hanya dengan kamu sehatlah Tuhan bisa menggunakan kamu menjadi berkat. Bisa melakukan tritugas panggilan gereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Tetapi orang yang tidak menjaga kesehatan tubuhnya, berarti dia menyia-nyiakan anugerah Tuhan kepadanya. Bukankah kesehatan itu adalah anugerah Tuhan? Bukankah kesehatan itu pemberian Tuhan? Oleh sebab itu, orang yang sudah tahu sehat, tapi tidak menjaga kesehatannya, sebenarnya dia sedang mencobai Tuhan di sana. Itu makanya saya berharap dalam konteks nasi ini saat ini, di dalam daging itu yang memang keinginannya adalah nafsu duniawi, tetapi setelah dibaharui oleh Roh Kudus, maka daging itu harus kita orientasikan pada poin yang kedua ini, yaitu keinginan dan kehendak Allah. Saat ini kita diarahkan supaya tubuh kita ini, jiwa kita ini dituntun oleh Roh Allah. Dituntun oleh Roh Allah berarti memberikan diri kita, ruang hidup kita, supaya Tuhanlah yang menjadi supir kita di dalam Roh Kudus. Kita harus mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dengan kebiasaan kita membiasakan diri membaca firman Allah, mendengarkan renungan-renungan setiap hari. Di dalam inilah Allah mau menghantar kita kepada pengharapan kehidupan yang kekal dengan orientasi hidup apa yang dikehendaki oleh Roh. Itu bisa kita lihat Galatia 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23, di sana dijelaskan apakah buah-buah Roh itu. Saat ini kita dituntun untuk menghasilkan buah Roh itu. Ketika kita mengklaim diri sebagai orang Kristen, di mana Allah Tritunggal itu, sebagaimana yang saya katakan minggu yang lalu dalam khotbah, kamu adalah tubuh, anggota tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu adalah bait Allah. 1 Korintus 3 ayat 16. Dan kamu adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus 9 ayat 1 Korintus 6 ayat 19. Maka kita dituntut di sana untuk tetap di samping memelihara kesehatan tubuh kita. Karena tubuh ini berharga bagi Tuhan. Maka kita diajari mengorientasikan hidup menuju kepada kehendak Kristus, yaitu menghasilkan buah Roh di dalam kehidupan kita. Itu orang-orang yang dipenuhi Roh Allah, penampilan hidupnya jauh berbeda dari mereka yang tidak dituntun oleh Roh Allah. Manusia yang dituntun oleh Roh Allah tidak pernah berpikir diri sendiri, tapi dia berpikir bagaimana menjadi berkat bagi orang lain. Dia tidak egois. Dia peduli dengan orang lain. Orang-orang yang benar-benar hidupnya dituntun oleh Roh Kudus, dia selalu berpikir konstruktif. Dia berpikir inovatif. Dia tidak pernah berpikir bagaimana merusak relasi orang lain. Tidak pernah berpikir destruktif, menghancurkan orang lain. Tapi dia selalu membangun jembatan, bukan tembok. Dia selalu membangun keharmonisan, bukan pertikaian. Dia selalu membangun untuk mencari, berkomunikasi, mencari solusi, bukan menjadi batu sandungan. Dan jika kita
mau dikendalikan oleh Roh Kudus, mau dituntun oleh Roh Kudus, maka di sanalah hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita menjadi berkat bagi orang lain, jangan pernah berpikir lagi bahwa hidupmu adalah untuk dirimu. Sama seperti konsep saat ini. Jangan ganggu hidup saya, dan saya tidak akan mengganggu hidupmu. Sehingga saat ini banyak manusia yang tidak peduli dengan sesamanya, karena dia takut mengganggu. Bahkan saat ini dengan tingginya tingkat privasi seseorang yang harus dihargai oleh orang lain, maka kadangkala kita khawatir. Kalau kita misalnya intervensi, padahal niat kita adalah sebenarnya untuk bagaimana membantu dia. Tapi karena kita takut orang lain salah penafsiran tentang niat baik kita, akhirnya kita diam. Dan di sisi lain, orang lain juga kadangkala tidak mau terbuka dan jujur. Ketika dia membutuhkan pertolongan, sebenarnya dia butuh. Tapi dia merasa tidak percaya diri atau juga merasa malu, akhirnya dia diam aja. Dan banyak saat ini orang di gereja seperti itu. Kristen-Kristen egois, sama-sama hadir, sama-sama bernyanyi, sama-sama mendengarkan firman Tuhan, tetapi berpikir dengan pola pikir masing-masing. Karena apa? Karena takut. Siapa lu, siapa gua. Itu jadi sering terjadi dalam gaya kehidupan saat ini. Unang ganggu aku, asonaku ganggu ho. Ini bukan urusanmu, ini urusanku. Tetapi ketika gereja diam, tidak berbuat apa-apa, jemaat memprotes gereja. Apa sih peran gereja? Masa gereja cuma diam aja seperti itu, seperti ini jemaatnya? Ketika gereja mau intervensi, kadang gereja tidak diperbolehkan. Ini privasi kami, ini milik kami sendiri. Dan itu sering terjadi, Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Kadang gereja kita, orang-orang Kristen ditempatkan dalam situasi dilematis. Dimakan mati ayah, tidak dimakan mati ibu. Nah, disinilah kita membutuhkan tuntunan Roh Kudus. Dan kita diajak sebagai orang Kristen untuk menyatakan kebenaran, walaupun kadangkala kita ditempatkan pada situasi sigmalakama yang serba salah, serba sulit. Tetapi kita yakin Roh Kudus akan menuntun kita pada kebenaran dari semua kebenaran. Oleh sebab itu jemaat yang berkati oleh Yesus Kristus, marilah kita berikan hidup ini, tubuh ini menjadi milik kepunyaan Allah, di mana Roh Kudus bekerja, menerangi pikiran kita, menerangi kehidupan kita, memulihkan relasi kita dengan Tuhan. Roh Kudus membangun relasi yang baru dengan Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan tidak lagi ditentukan oleh satu tempat. Tetapi di mana kita beriman kepadanya, di mana kita percaya kepadanya. Sama seperti Zoom yang kita lakukan saat ini. Kita bisa bersatu, terkoneksi di dalam ibadah bersama yang dibantu oleh media elektronik seperti ini. Kita bisa bersatu bersama-sama dengan Tuhan di dalam tubuh kita. Kita bisa terkoneksi di dalam roh kita juga. Karena Tuhan berkenan bersama-sama dengan kita. Kristus hadir di dalam imanmu. Allah hadir di dalam imanmu. Roh Kudus nyata juga di dalam imanmu. Jika kita beriman, maka kita telah memberi ruang bagi Allah untuk bekerja di dalam hidup kita. Dan marilah kita nikmati mujizat-mujizat Allah dalam realitas kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Engkau menuntun kami dalam kehidupan yang kekal melalui Roh Kudus. Roh Kudus telah membaharui relasi kami dengan Allah. Membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Dan menyertai kami. Memelihara hidup kami. Sampai pada kedatangan Kristus pada akhir zaman. Berkati Tuhan semua warga jemaat HKBP Resort Diaspora. Mampukan, kuatkan mereka dalam menjalani kehidupan mereka di dunia ini. Ya Tuhan kami yang di sorga. Di dalam kelemahan kami memohon. Roh Kuduslah menjadi kekuatan kami, penuntun kami untuk mengerti dan mengetahui
apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Roh Kudus, pimpinlah hidup kami. Nyatakanlah kehendak Allah dalam hidup kami. Supaya hidup kami di dunia ini dan senantiasa terpelihara untuk selalu melakukan perbuatan baik bagi semua orang. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 102 ayat 1. Kita nyanyikan dan mengumpulkan pertemuan kita. Ya Roh Kudus, Kau datanglah, sinar surgawi yang terang, penuhi hati kami. Ya sinar kasih yang terang, sinari hati yang gelap, dan hibur hati kami. Ajar kami melakukan penghayatan firman Tuhan. Berilah kami ketekunan. Marilah kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang diberkati Yesus Kristus,
Kami Parhaladu HKBP Resort Diaspora, saya sebagai pengkhotbah, pendeta resort dan Amang Sintua Sagala sebagai liturgis kita mengucapkan kepada kita semua selamat Pentakosta bagi kita semua. Horas Madhita Salhuna. Pentakosta. Ora, selamat Pentakosta. Selamat Pentakosta. Ya. Belum foto kita, udah hilang Amang Pendeta mana? Oh Foto ya, dulu Amang. foto dulu ya. Mana ada open kamera? Open kamera semua, siap-siap. Mana senyumnya Shema? 1, 2, Ini 3. Oke. Oke, sudah berapa kali nih toh? Baru sekali, ntar dulu Amang. Harus di-share dulu kalau nggak hilang. Oh iya. Ya, sekali lagi ya. Atau kalau ada yang mau itu ya bisa. Sekali lagi. Sekali Wah. lagi. 1, 2, cheese. Cheese. Oke. Ya. Terima kasih. Mungkin ada mau di-sharing sebentar. Tadi sedikit ya. Tadi saya agak terganggu. Waktu ada itu di recording, start recording itu sampai 3 kali tadi. Sehingga konsentrasi saya terganggu sedikit. Jadi karena sinyalnya putus sama. Oh, Ya. sinyalnya putus. Jadi recordingnya putus. Lanjut lagi gitu ya? Iya, otomatis dia. Oh, kirain gitu. Wah, si HP masih di kantor kayaknya ini. Iya. Belakangnya masih folder-folder. Masih kerja dia. Iya, karyawan terbaik kayaknya si HP ini. Belum pulang kerja, masih di kantor jam sekarang dia. Horas Madhita selamat Pentakosta di Ya, Inang halo Mukhtar semua. baru Marpaung. Inang, Ya. selamat Pentakosta Inang. Buka Kak, apanya suaranya? Selamat Pentakosta, Mang. Horas Madhita, Inang Samosir, Bur Sigalingging, Inang Melda, selamat Pentakosta Inang. Kemarin nggak nampak ya, lagi di Cikarang. Iya, selamat Pentakosta. Baru tetangga kami, Amang Sintua, Sigalingging, selamat Pentakosta Mang ya, tetangga Berlan. Selamat Bernike. Pentakosta, Mang. Si Bernike ada kawannya siapa itu kalau si Bernike Ya, itu? Bernike. Selamat Pentakosta. Selamat selamat Pentakosta ya, Tuhan memberkati. Ini juga sudah rindu kami melihat ini kehadiran Inang Sintua, Mamanya Tobias. Boru Simanjunta. Setuju. Aku pun udah kangen sama mamanya Tobi. Selamat Baru Pentakosta bisa ya. gabung kalau Salam malam sehat sama Bang kita Inang. semua. Tuhan Yesus memberkati. Isi benar kena baru teh. Kalau yang satu rumah Inang Pendeta, kayak Firdaus ya. Baru ya, selamat Pentakosta ini Desmond. bagi Muhammad Krishna ini ya. Tadi Mama Muhammad Mika bingung, Krishna. siapa itu kata Mama Oh Mika. ya, ini Muhammad Krishna ini itu saya yang di Kerawang pernah itu datang ke gereja kita. Iya. Namanya si Iya. Richard Mangunsong. Kirain ada apa gitu yang di luar apa? Menyusup. Ada penyusup, Ya, namanya Muhammad pula. Mana tahu menyusup ya. Iya. Tulang Deslan nih nggak kelihatan tulang Deslan. iya, Amang Panjaitan. Iya. Selamat Pentakosta Amang Inangga. Tiris sama Selamat siapa itu? Pentakosta. Tiris kayaknya setengah muka kelihatan si Tiris ya. Selamat Pentakosta. Mana Ya, selamat Tiris? Pentakosta. Iya, Amang Deslan selamat Pentakosta bagi kita semua. Kemudian Mana Esther Tiris? Gracia. Walaupun yang saya lihat ini di foto ini nggak ada fotonya ya, cuma gambar-gambar. Nah itu orangnya Mang. Pentakosta, Mang. Iya, selamat Pentakosta sama Tiris dan Tiara, walaupun bapaknya yang mewakili ya. Selamat Hari Pentakosta lah bagi kita semua. Harfi. Ada Harvey. Mana si artinya? Harvey-nya mana? Makan ya. Itu siapa itu?
jangan lupa. Gendut ya. Lihat. Ada keluar ya. Kenapa? Oh iya itu ya, yang digendong si Stella ya. Maaf, montok sekali. Nah, Tante Costa Iya. semua. Ya, Oh, Pak. Jester Arfi juga juga. kelihatan Jester. Wow. Ya. Jadi Lihat ya. oras madihita amang ite inang ite. Oras, Oke lah, Ma. malam baik Kita semua. madihita. Oras, Dapat ganti pakaian sama mong segala. Sampai Sampai ketemu. menikmati libur hari Rabu. Selamat berlibur hari Rabu. Ya, selamat liburan. Ya, selamat berlibur. Berlibur hari Rabu ya, hari Paisak. Oke. dadah. Oke. Ketemu lagi.